Jauh sebelum lebah modern yang kita kenal hari ini, terdapat spesies lebah purba yang telah ada jutaan tahun yang lalu. Salah satu lebah purba yang menarik adalah Apis melliponinae, yang disebut juga sebagai lebah tanpa sengat. Lebah ini berbeda dari lebah modern karena tidak memiliki sengat untuk membela diri, namun mereka masih mampu menghasilkan madu yang sangat lezat. Lebah Apis melliponinae hidup di hutan tropis dan arti namanya adalah lebah tanpa sengat. Mereka membentuk koloni yang terstruktur dengan ratu, pekerja, dan drone. Apa yang menarik dari lebah ini adalah kemampuan mereka menghasilkan madu yang unik dan lezat. Madu yang dihasilkan oleh lebah Apis melliponinae ini memiliki warna, aroma, dan rasa yang berbeda dari madu lebah modern. Madu ini cenderung lebih kental, lebih manis, dan terkadang memiliki sentuhan rasa buah atau bunga tertentu. Hal ini disebabkan oleh pakan alami lebah purba yang berasal dari nektar bunga hutan tropis yang beragam. Ternyata, materi gelap dapat dijelaskan dengan adanya kemungkinan adanya alam semesta cermin yang berjalan mundur dalam waktu. Alam semesta cermin ini merupakan bayangan dari alam semesta kita sendiri yang berjalan ke arah yang berlawanan. Konsep ini didasarkan pada simetri yang ada dalam alam semesta, di mana simetri ini juga berlaku untuk hal-hal seperti muatan waktu dan paritas dalam fisika. Kita dapat membayangkan bahwa ledakan besar atau Big Bang terjadi di pusat, dan di sekitarnya terdapat alam semesta kita yang berjalan maju ke satu arah, serta alam semesta cermin yang bergerak mundur ke arah yang berlawanan. Meskipun kita tidak dapat mengakses alam semesta cermin tersebut, kita dapat menguji keberadaannya melalui efek yang dihasilkan. Alam semesta cermin ini dapat menjelaskan keberadaan materi gelap, yaitu gaya gravitasi yang tidak terlihat namun mempengaruhi alam semesta kita. Selain itu, konsep ini juga dapat menjelaskan mengapa kita hanya menemukan partikel-partikel subatomik yang berputar ke arah kiri. Hal ini karena dalam alam semesta cermin, partikel-partikel tersebut seharusnya berputar ke arah kanan. Dengan adanya alam semesta cermin, kita dapat memahami bahwa ketika waktu bergerak maju di alam semesta kita, waktu di alam semesta cermin bergerak mundur. Untuk waktu yang lama, kita mengira bahwa waktu adalah mutlak. Artinya seluruh alam semesta beroperasi pada titik waktu yang sama. Awal alam semesta ada di sini, dan sekarang alam semesta ada di sini. Namun, baru dengan teori relativitas umum Einstein, kita menyadari bahwa hal ini tidak akurat. Hal-hal seperti kecepatan atau gravitasi suatu objek dapat mempengaruhi waktu di sekitar objek tersebut, di mana satu. Kenapa begitu sulit bagi orang-orang untuk membangun bom atom? Membangun bom atom adalah upaya ilmiah yang sangat sulit dan kompleks dalam sejarah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuatnya sulit. Pertama, keterbatasan sumber daya. Uranium, bahan utama dalam bom atom, sangat langka dan sulit untuk diperkaya. Proses pengkayaan uranium menjadi konsentrasinya yang diperlukan saat sulit dan memakan waktu. Yang kedua, kompleksitas fisika nuklir. Fisika fisi nuklir yang melibatkan pemecahan atom menjadi atom-atom yang lebih kecil adalah proses yang rumit dan tidak dapat diprediksi. Rekayasa desain bom atom melibatkan pemilihan dan perhitungan yang tepat dari desain tanpa meledakan bom itu sendiri adalah proses yang rumit dan beresiko. Penggunaan bom atom memiliki implikasi etis yang sangat dalam dan kontroversial. Bom atom adalah senjata pemusnah massal yang dapat menyebabkan kerusakan massal, keracunan radiasi, kerusakan lingkungan, dan trauma psikologis. Keputusan untuk membangun, menggunakan, dan menyimpan bom atom mempengaruhi manusia dalam banyak aspek termasuk sejarah, politik, diplomasi, dan perang. Bagaimana jika alien yang menemukan rekaman emas di wahana Voyager memiliki definisi detik dan menit yang berbeda? Rekaman emas yang terlampir pada wahana Voyager dirancang sebagai pesan yang dapat dipahami oleh peradaban asing yang mungkin menemukannya di masa depan nanti. Nah, rekaman ini berisi berbagai informasi tentang bumi, manusia, dan kehidupan di planet kita. Salah satu tantangan dalam merancang pesan ini adalah memikirkan bagaimana mengatasi perbedaan sistem pengukuran waktu antara bumi dan peradaban asing yang mungkin berbeda. Untuk mengatasinya, penggunaan garis miring dan tanda hubung biner digunakan sebagai metode universal untuk menyampaikan informasi waktu. Dalam hal ini, satuan waktu yang digunakan adalah periode pergeseran fundamental sebuah atom hidrogen, yang dianggap konstan di seluruh alam semesta. Instruksi yang terdapat dalam gambar-gambar pada rekaman emas menjelaskan cara memutar rekaman, membaca pesan video, dan bahkan menyertakan informasi tentang lokasi dan rotasi pulsar di sekitar tata surya. Semua instruksi ini disampaikan dalam bentuk gambar tanpa menggunakan teks tertulis, dengan harapan bahwa gambar-gambar tersebut akan dapat dipahami oleh setiap peradaban cerdas yang menemukannya.
Meskipun ada kemungkinan bahwa alien yang menemukan rekaman emas memiliki definisi waktu yang berbeda, instruksi tersebut masih dapat memberikan petunjuk yang berguna. Jika alien tersebut memiliki pemahaman tentang biner dan dapat mengukur waktu dalam sistem mereka sendiri, mereka masih dapat menggunakannya sebagai panduan untuk memahami isi rekaman emas. Rekaman emas pada wahana Voyager adalah upaya kita untuk berkomunikasi dengan peradaban luar angkasa yang mungkin ada di luar sana. Meskipun tidak ada jaminan bahwa pesan ini akan ditemukan atau dipahami, rekaman ini merupakan langkah penting dalam upaya manusia untuk menjalin kontak dengan dunia luar dan berbagi pengetahuan tentang kehidupan di bumi. Inilah Nanooksaurus. Nanooksaurus adalah salah satu jenis dinosaurus karnivora yang hidup di kawasan Arktik pada akhir zaman Kapur, sekitar 70 juta tahun yang lalu. Nanooksaurus termasuk ke dalam kelompok Theropoda, yaitu dinosaurus karnivora yang berjalan dengan dua kaki. Diperkirakan memiliki panjang tubuh sekitar 5-6 meter dan bobot sekitar 1 ton, dan diduga mengembangkan adaptasi termal seperti pelapisan bulu atau lemak tebal untuk bertahan di iklim Arktik yang dingin. Nanooksaurus hidup di kawasan Arktik, tepatnya di daerah Alaska, Amerika Serikat. Fosil-fosil Nanooksaurus ditemukan di formasi batuan yang terbentuk pada masa akhir zaman Kapur. Nanooksaurus diperkirakan merupakan predator yang aktif, memangsa hewan-hewan herbivora lain yang hidup di Arktik saat itu. Selain itu, Nanooksaurus mungkin juga memainkan peran penting dalam rantai makanan di ekosistem Arktik saat itu. Nanooksaurus punah bersama dengan dinosaurus-dinosaurus lain pada akhir zaman Kapur akibat asteroid raksasa yang jatuh di bumi. Nama Nanooksaurus berasal dari bahasa Inuit, yaitu Nanook, yang berarti beruang kutub, menggambarkan adaptasinya di iklim Arktik yang dingin. Nanooksaurus merupakan salah satu dinosaurus yang unik karena mampu beradaptasi dan hidup di lingkungan Arktik yang ekstrim pada masa itu.